Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengingatnya dan mengagungkannya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada suri teladan kita, imam kita, qudwah kita, pemberi syafaat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang fikih zikir pagi dan zikir petang, ya. Kenapa saya ingin membahas masalah ini? Karena zikir pagi petang adalah zikir yang mudah-mudahan bisa kita continue dalam berzikir dengannya di pagi hari maupun di petang hari. Dan banyak buku-buku yang menulis tentang zikir pagi petang, ya. Hanya saja belum menjelaskan fikihnya lebih detail dan juga tidak mencantumkan kandungan-kandungan dari zikir-zikir tersebut. Oleh karenanya, untuk melengkapi buku-buku yang sudah ada, maka kita bertemu pada kesempatan kali ini untuk bahas tentang fikih yang berkaitan dengan zikir pagi dan petang. Tidak diragukan bahwasanya salah satu ibadah yang sangat mulia adalah ibadah zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah di pagi hari dan di petang hari. Jadi Allah menyuruh kita untuk banyak berzikir kepada Allah. Dan zikir ibadah yang ringan, pahalanya besar. Dan dalil yang menunjukkan akan ini sangat banyak. Di antaranya contohnya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis dari Sahih Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani habibatani ila rahmani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizan subhanallah bihamdi subhanal azim. Dua kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ringan di lisan tetapi berat di timbangan. Ringan di lisan tapi berat di timbangan. Subhanallah bihamdihi subhanallahul azim. Mudah, ya. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Tamla'u ma baina samai wal ard. Kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan. Artinya sangat memberatkan timbangan kebajikan pada hari kiamat kelak. Bahkan memenuhi antara langit dan bumi. Jadi sebagaimana penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, zikir ini ibadah yang ringan, pahalanya besar, namun banyak orang yang tidak diberi taufik untuk melakukannya. Banyak orang yang tidak diberi taufik oleh Allah untuk melakukannya. Apalagi di zaman sekarang kita ini, terlalu banyak perkara-perkara yang memalingkan kita dari zikir. Ya, adanya HP, adanya gadget, adanya media sosial, ya. Adanya perdebatan, adanya komentar-komentar, adanya selfie-selfie. Ini semua membuat kita semakin jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ingat di Arab Saudi sering sekali kalau kita lagi ngantri ada tulisan di depan, ya, imla daqaiqaka daqaiqak bil istighfar. Penuhilah detik-detikmu atau menit-menitmu dengan istighfar, ya. Sekarang orang nunggu tidak bosan karena ada
gadget ya. Tidak perlu istighfar lagi. Sudah masuk dunia Facebook, masuk dunia Twitter, baca komentar enggak habis-habisnya, baca komentar orang lain dan akhirnya tidak terasa 15 menit berlalu, setengah jam berlalu, 1 jam berlalu dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Belum lagi berita yang dibaca tidak semuanya benar. Banyak informasi yang tidak benar. Ada informasi benar juga informasi mengadu domba, menumbuhkan kebencian. Ada informasi bermanfaat, ada, tapi tidak sebanding dengan waktu yang berlalu yang dia habiskan. Oleh karenanya, zikir adalah ibadah yang agung, pahalanya besar, namun tidak semua orang yang bisa melakukannya. Karenanya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin menghidupkan ibadah zikir ini, ya. Ibadah zikir, terutama zikir pagi dan zikir petang hari yang mendapat perhatian khusus dalam syariat untuk mengingat Allah tatkala di pagi hari maupun di petang hari. Dan zikir, orang yang terbiasa dengan berzikir dia akan merasakan kelezatan. Kalau dia tidak berzikir dia merasa ada sesuatu yang hilang darinya. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan seluruh ibadah di surga tidak dilakukan lagi kecuali zikir. Di ibadah Anda sudah tidak salat lagi, Anda sudah tidak mungkin tidak puasa lagi, ya ngapain puasa, ada banyak bidadari di sana ya. Sudah tidak salat, tidak sujud lagi, tetapi zikir masih terus. Makanya ahlul jannah yulhamuna tasbih wa tahmid, ya. Para penghuni surga diberi ilham oleh Allah sehingga pembicaraan mereka berisi tasbih, bertasbih kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ibadah di surga sudah tidak ada lagi kecuali apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya zikir adalah kelezatan, kelezatan murni, ya. Kelezatan murni. Orang yang terbiasa berzikir dia akan merasa kehilangan tatkala dia lisannya tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah zikir itu mudah. Ya, antum ya lagi naik mobil bisa berzikir, naik motor bisa apa? Berzikir ya. Kalau punya hafal Quran ya bisa hafal Quran, kalau enggak punya hafalan bisa subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya bebas ya. Zikir kapan saja diperbolehkan. Tapi hadirin hadirat yang rahmatillah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang fikih zikir pagi petang. Tentunya faedah zikir sangatlah banyak. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib, sekitar 100 faedah dari faedah zikir. Namun di antaranya kita sebutkan beberapa faedah zikir, ya. Yaitu zikir menjadikan seorang tidak sibuk dengan dosa-dosa lisan. Seperti ghibah, namimah, perkataan yang sia-sia, ngejek, ya, nyindir, itu semua kalau kita sering berzikir, kita tidak terbiasa dengan hal tersebut. Ya. Orang biasa berzikir kalau dia habiskan waktunya untuk nyindir, untuk ngejek, untuk ghibah, dia merasa rugi. Kenapa? Dia sudah terbiasa apa? Berzikir. Sebagaimana wasiat Nabi kepada seorang sahabat, la yazalu lisanuka ratiban min dzikrillah. Jadikanlah lisanmu senantiasa basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan banyak berzikir kita akan terpalingkan dari kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Ya. Kalau Anda sudah biasa berzikir, rugi kalau waktu Anda habis untuk baca yang tidak ada faedahnya. Apalagi orang sudah punya hafalan Quran, dia rugi waktunya berlalu, dia tidak memurajaah, mengulangi Al-Quran. Ya. Maka saya selalu berulang saya sampaikan, kalau Anda belum punya hafalan Quran, maka sisihkan waktu untuk menghafal Al-Quran. 1 juz, 2 juz, 3 juz, alhamdulillah. Meninggal punya hafalan 5 juz, luar biasa. Ya. Jangan meninggal dunia juz amma saja belum tamat, ya. Baru hafal 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Satu lagi 4 yang qul ya ayyuhal kafirun. Yang lain belum hafal. Kalau punya hafalan Quran, waktu Anda naik motor, naik mobil, Anda bisa murajaah Al-Quran, ya. Anda bisa semangat, lebih semangat salat malam. Kenapa? Karena ada bacaan yang Anda baca, lebih menambah iman Anda. Jadi biasakan diri untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, orang yang berzikir kalau dia mengingat Allah, maka Allah akan mengingatnya. Kata Allah, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Ini harus kita yakini. Setiap Anda ingat Allah, Allah akan ingat Anda, ya. Bahkan dalam hadis kata Allah Subhanahu wa taala, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi.
Barang siapa yang mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairun minhu. Barang siapa yang menyebutku, mengingat aku di hadapan banyak orang, maka aku akan menyebut dia juga di hadapan rombongan yang lebih baik daripada rombongan itu, yaitu di hadapan para malaikat. Jadi kalau anda ingin diingat-ingat oleh Allah, anda ingat Allah Subhanahu wa taala. Al jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ya, kalau anda sering ingat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ingat anda. Nah, saat anda menghadapi musibah, menghadapi problem, Allah ingat anda, Allah tahu anda. Kenapa? Karena anda sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada solusi, Allah tawarkan solusi. Allah akan berikan ketenangan, Allah akan berikan ketenteraman. Karenanya di antara faedah zikir adalah ketenangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub." Ketahuilah dengan mengingat Allah maka akan tenang hati. Hati akan menjadi tenteram. Apalagi di zaman sekarang ini, begitu banyak berita yang menakutkan, begitu banyak berita yang mengkhawatirkan, kondisi yang buat orang stres, maka dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan penyakit-penyakit tersebut. Ini benar ya. Orang yang jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menderita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka baginya adalah kehidupan yang menyempitkan, kehidupan yang menyesakkan. Ya, kehidupan yang menyesakkan. Mungkin kita melihat dia seakan-akan dia orang paling bahagia karena hartanya banyak, ya. Kita melihat dia seakan-akan orang yang paling bahagia, tapi kenyataannya dia adalah orang yang menderita. Kenapa? Dia tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun hartanya banyak, meskipun ya, kekayaannya luar biasa, kelihatannya dia ketawa ketiwi namun dia tidak bahagia. Yakinlah orang yang berbahagia adalah orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara faedah zikir, terutama zikir pagi petang akan memantapkan akidah seseorang. Nanti antum akan lihat zikir-zikir yang Rasulullah SAW ajarkan di pagi dan petang hari banyak mengandung makna-makna tauhid. Tatkala anda membaca zikir tersebut dengan penghayatan, maka tauhid anda akan semakin mantap. Kita memperbarui terus iman kita. Setiap pagi memperbarui iman, setiap petang memperbarui apa? Iman kita, ya. Dengan syarat kita membaca zikir tersebut dengan penghayatan. Maka inilah kenapa kita berkumpul pada kesempatan kali ini untuk mempelajari di antaranya fikih zikir pagi petang sekaligus kandungan sebagian dari zikir-zikir tersebut. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi bersabar menghadapi gangguan orang-orang musyrikin dengan mengingat Allah pagi dan petang hari. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasbir 'ala ma yaqulun." Sabarlah engkau wahai Muhammad atas apa yang mereka katakan tentangmu. Engkau dituduh sebagai orang gila, sebagai pendusta, sebagai penyihir, sebagai dukun, sebagai pemutus silaturahmi, orang yang keluar dari nenek moyangnya. Dan Nabi tatkala dikata-katain dengan demikian, Nabi merasa sesak. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Sungguh kami tahu bahwasanya dadamu sempit atas apa yang mereka ucapkan. Jadi Nabi juga merasa tersakiti tatkala mereka nuduh Nabi dengan tuduhan yang tidak-tidak. Maka di antara solusinya kata Allah, "Fasbir 'ala ma yaqulun." Sabarlah. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha. Dan bertasbihlah engkau kepada Allah sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Yaitu di pagi dan di petang hari. Jadi orang yang terbiasa zikir pagi dan petang, dia lebih mudah untuk bersabar menghadapi ujian hidup ini. Kalau dia seorang dai, dia akan lebih kuat. Karena Nabi SAW disuruh bersabar, disertai dengan disuruh bertasbih sebelum matahari terbit dan sebelum matahari apa? Terbenam. Yaitu disuruh untuk berzikir kepada Allah di pagi dan di petang hari. Demikian juga dalam surat Thaha. Kemudian juga dalam surat Qaf sama saja kata Allah, "Fasbir 'ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla al-ghurub." Bersabarlah atas apa yang mereka ucapkan dan bertasbihlah kepada Allah, ya, dengan memujinya sebelum matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam. Kemudian di antara manfaat zikir pagi petang, zikir pagi petang sebagaimana telah kita singgung,
dia tidak hanya membawa faedah ukhrawi. Kalau kita zikir pagi petang jelas dapat pahala besar di akhirat. Tapi ternyata faedah duniawi juga tadi, membuat ketenangan, mampu bersabar menghadapi apa? Ujian dengan zikir pagi petang. Ini faedah dunia, keduniaan. Di antaranya ya menolak bala. Kalau orang-orang ingin menolak bala pakai jimat, kita enggak. Kita pakai zikir pagi dan apa? Petang. Oleh karenanya di antara zikir pagi petang, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Huwa samiul alim. Ya, zikir ini yang mengatakan ya dengan nama Allah, yang dengan nama tersebut tidak ada yang bisa beri kemudaratan di bumi maupun di langit. Ini menolak bala. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala pernah mengomentari tentang zikir pagi petang ini. Beliau berkata, "Hadza khabarun sahih wa qaulun shadiq. Alimnahu dalilahu dalilan wa tajribah." Ini adalah hadis yang sahih. Ini adalah perkataan yang benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami sudah mengetahui tentang argumentasi dalil ini secara dalil maupun secara pengalaman. Fa inni mundzu sami'tu amiltu bihi falam yadhurrani syai'un ila an taraktuhu. Kata dia, saya semenjak mendengar tentang hadis ini, saya selalu mengucapkan dalil ini. Semenjak saya mengetahui hadis ini, dan tidak ada yang beri kemudaratan kepadaku sampai suatu hari aku lupa untuk membaca doa ini. Faladaghatni aqrabun bil madinati lailan. Maka suatu hari di kota Madinah malam hari aku disengat oleh apa ini yang punya skorpion, apa namanya? Kalajengking. Fatafakkartu fa idza ana qad nusitu an ata'awwadh bitilkal kalimat. Saya renungkan kenapa saya disengat kalajengking malam ini. Ternyata saya ingat saya lupa membaca doa zikir pagi petang, zikir ini. Oleh karenanya ya kita bisa menolak bala dari diri kita dengan zikir pagi petang. Insyaallah kalau orang rutin baca zikir pagi petang, dia tidak akan terkena sihir. Dia tidak akan terkena ain. Betapa banyak orang sakit gara-gara kena ain, betapa banyak orang disihir oleh dukun ya. Oleh karenanya seorang berusaha bermuadzabah ya, berusaha untuk continue dalam membaca zikir pagi petang. Jadi zikir pagi petang manfaatnya bukan manfaat ukhrawi, tidak. Bahkan Allah memberikan juga manfaat duniawi. Baik. Waktu pagi dan petang adalah waktu yang spesial. Oleh karenanya datang dalam ayat-ayat Allah memotivasi kita untuk berzikir di waktu-waktu tersebut. Ya. Contoh, Allah berfirman dalam surat Nur, "Fi buyutin adzina Allah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal." Kata Allah, bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid, bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan masjid tersebut untuk dimuliakan dan disebut nama Allah di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Jadi Allah suruh bertasbih di waktu pagi dan di waktu apa? Petang. As-Sa'di rahimahullah mengomentari ayat ini dalam tafsirnya, kata beliau, khassa hadaini alwaqtaini li syarafihima wa li tayassuri sayri fihima ila Allah wa suhulatihi. Allah mengkhususkan dua waktu ini, pagi dan petang, karena mulianya dua waktu ini. Ini dua waktu yang spesial. Di antaranya kata beliau karena beribadah di waktu pagi dan petang mudah. Seorang belum tersibukkan dengan apa? Kesibukan dunia, masih di pagi hari, awal hari ya. Kemudian kalau sore hari sudah pulang dari kesibukan apa? Dunia. Adapun waktu antara pagi dan petang waktunya kita kerja. Masing-masing tenggelam dengan kesibukannya. Makanya di pagi hari adalah awal hari dan di petang hari adalah waktu yang mudah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhulu fi dzalika at-tasbihu fi sholati wa ghairiha. Dan termasuk dalam mengagungkan Allah atau mengingat Allah di waktu pagi dan petang adalah bertasbih kepada Allah dalam salat maupun di luar salat. Walihada, kata beliau, karenanya syuri'at adhkarus sabahi wal masa'i wa auradihima inda sabih wal masa. Karenanya disyariatkanlah zikir pagi petang dan wirid-wirid pagi dan petang. Beliau menjelaskan tentang kenapa Allah dalam Al-Quran banyak mengkhususkan dua waktu ini, pagi dan petang, karena dua waktu ini waktu yang mulia, dua waktu yang mudah seorang untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Karenanya disyariatkannya zikir pagi dan petang. Contohnya lagi Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, ingatlah Allah dengan pengingat yang banyak. Banyaklah berzikir kepada Allah. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Kemudian Allah khususkan di antara zikir-zikir tersebut, yang banyak tersebut khususkanlah di waktu pagi dan petang, dan bertasbihlah kepada Allah bukratan wa asila, pagi hari dan di sore hari. Ya. Kata Al-Baydawi rahimahullah, salah seorang ahli tafsir dari mazhab Syafi'i, beliau berkata, wa takhsisuhuma bidzikri lidalalati ala fadlihima ala sairil awqati likaunihima mashhudain. Kata beliau, dan Allah mengkhususkan penyebutan bukratan wa asila. Awalnya Allah bilang ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya, setelah itu Allah khususkan. Jadi ingat Allah kapan saja boleh. Tetapi ada waktu yang sangat spesial, yaitu pagi dan sore hari. Kenapa? Kata beliau, lidalalati ala fadlihima. Allah mengkhususkan dua waktu ini untuk menunjukkan akan keutamaan pagi dan petang ala sairil awqat, dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Likaunihima masyhudain, karena dua waktu ini disaksikan oleh malaikat. Benar, dalam hadis disebutkan yata'aqabunu fikum malaikatun bin nahar wa malaikatun bil lail. Ya, bahwasanya ada malaikat yang saling bergantian pada kalian, malaikat malam dan malaikat apa? Siang, yang mereka bertemu pada salat asar dan salat subuh. Pada salat asar dan salat apa? Subuh. Salat asar dan seterusnya adalah waktu zikir petang, dan salat subuh adalah waktu untuk zikir apa? Pagi. Malaikat gantian piketnya. Kata beliau, dua waktu ini masyhudain, karena dua waktu ini disaksikan oleh malaikat yang tugasnya untuk mengawasi kita. Taib. Seperti ayat yang lain juga, wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Bertasbihlah seraya muji Rabbmu pada waktu pagi dan pada waktu petang. Allah juga berfirman, subhanallahi fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala di petang hari dan tatkala di pagi hari. Taib. Pertanyaan berikutnya, fikih berikutnya. Kapan mulai awal kita boleh berzikir pagi dan kapan akhirnya, dan kapan mulai boleh kita berzikir petang dan kapan akhirnya? Kalau kita kembali secara bahasa, apa yang dimaksud dengan pagi, sobah, dan apa yang dimaksud dengan petang? Ternyata kalau kita kembali kepada sisi bahasa, maka al-masa atau al-imsa, yaitu artinya petang, al-masa atau al-imsa yang artinya petang, ternyata para ahli bahasa memiliki dua pendapat tentang kapan waktu al-masa, kapan waktu petang ini. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang wafat pada tahun 170 Hijriah, ahli bahasa, dia punya kitabnya Kitabul Ain, semacam kamus, ya, tahun 170 Hijriah. Dia menjelaskan al-masa, petang itu ba'da dhuhri ila salatil maghrib. Petang itu dimulai dari ba'da duhur sampai salat apa? Maghrib. Wa qala ba'dun, dan sebagian ahli bahasa berkata ila nisfil lail, sampai tengah malam. Jadi ada pendapat sebagian ulama bahasa mengatakan bahasa secara al-masa, petang secara bahasa dimulai dari setelah zuhur sampai maghrib. Ada yang mengatakan berlanjut sampai tengah malam. Jadi dua pendapat. Yang pertama dari duhur sampai terbenam matahari, yang kedua dari duhur sampai tengah malam. Demikian juga as-sabah. As-sabah juga ada dua pendapat, pagi. Kapan waktu pagi? Juga ada dua pendapat di kalangan bahasa. Yang pertama dari terbit fajar sampai menjelang zuhur. Terbit fajar sampai menjelang zuhur. Yang kedua dari tengah malam sampai menjelang zuhur. Dari tengah malam sampai menjelang zuhur. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi juga berkata dalam Kitabul Ain, beliau berkata, as-subuh was-sabahu huma awwalun nahar. Subuh atau as-sabah itu maknanya adalah di awal siang. Di awal siang. Itu pendapat yang pertama, ya, kata beliau as-subuh, ya, adalah awwalun nahar. Jadi pendapat dari terbit fajar sampai menjelang zuhur.
Ulama lain yang berkata seperti Al-Fayyumi, beliau berkata, as-subuh al-fajr was-sabah mithluhu wa huwa awwalun nahar. Subuh itu adalah awal dari siang. Was-sabahu aidan khilaful masa. Dan sabah juga adalah lawan dari petang, lawan dari petang. Qala Ibnul Jawaliqi as-sabahu indal Arab min nisfil lail al-akhir ila az-zawal. Kata seorang ahli bahasa yang bernama Ibnul Jawaliqi, dia berkata subuh atau pagi menurut orang Arab dari tengah malam sampai zuhur. Adapun al-masa petang dari setelah zuhur sampai tengah malam. Karena as-sabah dan al-masa ada perbedaan di kalangan para ahli bahasa, maka demikian pula menentukan kapan mulai waktu zikir pagi dan kapan akhirnya, dan kapan mulai waktu zikir petang, kapan akhirnya juga ada khilaf di kalangan para ulama. Saya akan sebutkan pendapat ulama. Adapun zikir pagi ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dimulai dari terbit subuh, terbit fajar, azan subuh, dan berakhir tatkala terbit matahari. Kalau matahari sudah terbit sudah selesai, tidak ada lagi zikir pagi. Ini pendapat dipilih oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Jadi kata beliau zikir pagi dimulai dari terbit fajar sampai apa? Terbit matahari. Kalau matahari sudah terbit sudah bukan waktu zikir pagi. Pendapat kedua mengatakan zikir pagi dimulai dari terbit fajar sampai menjelang azan zuhur. Sampai menjelang azan zuhur. Ini pendapat dipilih oleh Lajnah Daimah, MUI-nya Arab Saudi. MUI-nya Arab Saudi ya. MUAS, Majelis Ulama Arab apa? Saudi. Jadi dari fajar tapi berakhirnya bukan terbit matahari, bukan. Dari terbit fajar azan subuh sampai menjelang azan zuhur. Menjelang azan zuhur. Pendapat yang ketiga, zikir pagi boleh dimulai dari terbit fajar dan berakhir tatkala terbenam matahari. Lebih panjang lagi waktunya. Baik, ini masalah zikir pagi. Zikir petang sama, ada khilaf juga. Ada yang mengatakan dimulai dari asar sampai terbenam matahari. Ini pendapat Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ya, dan juga pendapat Ibnu Taimiyah. Bahwasanya zikir petang dimulai dari adzan asar sampai apa? Terbenam matahari. Pendapat kedua, zikir petang dimulai dari adzan zuhur sampai awal malam. Dan ini pendapat dari Lajnah Daimah, MUAS, Majelis Ulama Arab Saudi. Dimulai dari adzan zuhur sampai apa? Sampai tengah malam, sampai akhir waktu Isya. Dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ya. Pendapat yang ketiga, zikir petang dimulai dari terbenam matahari, bukan dari asar. Tapi dari terbenam matahari sampai tengah malam. Dan ini pendapat, atau bahkan sampai terbit fajar. Ini pendapat dipilih oleh Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Terus pendapat mana yang benar, Ustaz? Saya menawarkan kepada antum pendapatnya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Bahwasanya waktu subuh awal sepakat ba'da azan subuh. Jadi kalau Anda sudah dengar azan subuh sudah mulai zikir pagi sudah boleh. Misalnya seperti Arab Saudi, antara azan dan qomat waktunya jauh. Antara azan qomat bisa 25 menit, bisa setengah jam, bisa 20 menit. Seorang misalnya pergi ke masjid waktu pas azan, kemudian dia sholat 2 rakaat, qobliyah subuh, masih ada waktu lama, dia boleh berzikir pagi petang meskipun sebelum sholat subuh. Paham? Dia boleh zikir pagi karena zikir pagi dimulai dari terbit apa? Terbit fajar. Ya. Kebanyakan orang tentunya zikirnya setelah sholat subuh ya, karena di Indonesia antara adzan iqamat cuma sebentar, paling 10 menit sudah qomat. Ya. Tidak sempat lagi kita zikir pagi. Tetapi bagi yang ingin berzikir setelah adzan subuh boleh, diperbolehkan. Atau mungkin dia berjalan menuju ke masjid butuh waktu 10 menit, dia berzikir di jalan, tidak jadi masalah. Atau zikirnya belum selesai, dia sholat subuh, setelah sholat subuh dia lanjutkan lagi. Jadi dimulai dari setelah adzan subuh. Sampai kapan? Kata Syekh Utsaimin, wa yantahi birtifa'i syamsi duhan, dan selesai di waktu duha. Selesai di waktu duha. Seakan-akan dia condong kepada waktu sebelum adzan duhur. Karena waktu duha berakhir kira-kira 15 menit sebelum adzan duhur.
Ini kembali kepada apa? Kembali kepada bahasa. Karena tadi banyak yang mengatakan sobah artinya awalun nahar. Sobah artinya awal dari siang hari dan berakhirnya sekitar 15 menit sebelum azan duhur. Jadi ini zikir pagi petang, zikir pagi. Adapun zikir petang menurut beliau wa yadkhulul masa' min salatil asar. Zikir petang dimulai dari salat asar. Wa yantahi bi salatil isya dan berakhir dengan waktunya salat isya selesai. Dan waktu salat isya terakhir adalah setengah malam. Tengah malam. Ini pendapat yang kuat karena kita kembali kepada sisi bahasa. Jadi kita punya kaidah ikhwan. Tatkala kita ingin milih sesuatu, kita kembali kaidah syariat, hakikatus syar'iyyah. Seperti saya contohkan sederhana, salat. Apa itu salat? Salat ya ada secara bahasa dan ada secara syariat. Secara syariat, salat itu sesuatu yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Secara bahasa, salat artinya doa. Salat artinya doa. Sekarang di sisi di depan kita ada hakikat syariah dan ada hakikat lugawiyah, hakikat syariat dan hakikat bahasa. Maka hakikat syariat didahulukan. Berarti kita enggak pakai bahasa. Sekarang masalah kalau tidak ada hakikat syariat tidak menjelaskan dengan baik, maka kita kembali kepada uruf. Kalau uruf tidak ada, baru kita kembali secara bahasa. Jadi ada 3 hakikat. Hakikat syariat, hakikat tradisi, uruf dan hakikat bahasa. Kalau solat kita menggunakan hakikat syariat karena syariat menjelaskan apa itu solat. Contoh puasa, puasa artinya menahan. Apakah menahan secara umum? Tidak. Secara syariat dijelaskan menahan khusus, yaitu menahan makan dan minum dan jima dimulai dari terbit fajar sampai terbenam apa? Matahari. Contoh safar. Sekarang kita berbicara tentang masalah khilaf tentang safar. Berapa batas jarak safar? Kita kembali kepada hakikat syariat. Apakah syariat pernah menjelaskan berapa batas jarak kita boleh bersafar? Ternyata tidak ada dalilnya. Ternyata tidak ada dalilnya. Kemudian kalau tidak ada hakikat syariat, kita kembali kepada hakikat urf, secara tradisi. Dan ini yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan Syekh Utsaimin dan yang lainnya. Maka tatkala syariat tidak memberi batasan tentang berapa batas jarak dikatakan safar, kita kembali kepada tradisi. Kapan tradisi masyarakat menamakan itu safar, maka itu safar. Maka itu apa? Safar. Nah, jadi maksud saya, tatkala kita menilai sesuatu, kita lihat dulu secara syariat ada atau tidak. Kalau enggak ada, kita ke uruf tradisi. Kalau enggak ada, baru ke secara bahasa. Nah, masalah tentang pembatasan pagi dan petang, secara dalil enggak ada dalilnya. Nabi tidak pernah mengatakan subuh dimulai dari sekian, berakhir sekian, enggak ada. Karena tidak ada Nabi pernah menjelaskan subuh dimulai dari sekian, berakhir dari sekian, petang dimulai dari sekian, berakhir dari sekian, maka kita kembali kepada kaidah bahasa. Dan bahasa tadi telah menjelaskan namanya subuh itu dimulai terbit fajar sampai menjelang apa? Zuhur. Dan namanya masa dimulai dari asar sampai malam. Dan ini pendapat yang kuat. Ini pendapat yang kuat. Dan condong kepadanya lajnah daimah. Ya, MUAS, ya. Majelis Ulama Arab Saudi. Dari sini ikhwani fillah wa akhtifiddin azanillahu wa iyakum, yang hati-hati Anda berzikir pagi dimulai dari terbit fajar sampai sebelum terbit matahari. Lebih hati-hati. Lebih didahulukan lebih bagus. Kenapa? Semakin Anda berlindung kepada Allah semakin cepat, maka lindungan semakin cepat datang. Faham? Saya ulangi, waktu yang paling tepat adalah setelah terbit fajar sampai sebelum terbit matahari. Tetapi kalau ternyata Anda lupa, baru ingat saya belum zikir pagi, ingatnya jam 8, zikir aja enggak jadi masalah. Kalau ingatnya setelah solat duhur, ya sudah selesai, lewat. Tapi kalau jam 8, jam 9 lupa berzikir, zikir aja enggak jadi masalah. Karena waktu zikir pagi masih berlanjut sampai sekitar 15 menit sebelum azan duhur. Semakin Anda menyegerakan semakin baik, karena Anda minta perlindungan kepada Allah semakin cepat. Faham? Demikian juga zikir petang. Zikir petang hendaknya Anda mulai setelah solat asar, sebelum terbenam matahari. Tapi seandainya Anda setelah terbenam matahari lupa belum baca, maka silakan baca meskipun sebelum isya atau setelah isya, enggak jadi masalah. Baca zikir petang. Paham sampai di sini? Baik. Sekarang kita bahas tentang adab dalam berzikir pagi dan petang. Ada adab-adab.
Yang pertama, hendaknya kita tidak membaca zikir pagi petang kecuali yang sahih. Kecuali yang sahih. Ada beberapa zikir pagi petang diperselisihkan. Sebagian ulama mensahihkan, Syekh Albani mendhaifkan, Syekh Albani mensahihkan, sebagian ulama mendhaifkan, ya. Kita perlu memilah-milih tatkala itu. Ya. Usahakan kita berzikir dengan yang jelas-jelas sahih atau disepakati kesahihannya. Atau kalau khilaf Anda menilai mana yang lebih kuat. Kalau Anda nilai itu lebih kuat, ya silakan diamalkan. Tapi jangan berzikir pagi petang dengan zikir-zikir yang dhaif, ya. Karena tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hendaknya membacanya dengan penuh penghayatan. Ini yang saya bilang agak kurang di buku-buku yang dibagi rata-rata atau ditulis, tidak disertakan makna dari kandungan doa tersebut. Seperti kandungan doa Sayyidul Istighfar, itu kandungannya apa? Dan itu kandungannya bagus-bagus. Subhanallah itu maknanya apa? Ya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi min kalimatihi, itu maksudnya apa? Sehingga sebagian orang baca tanpa mengerti apa maksudnya, ya. Maka perlu untuk dipahami maksud dari zikir-zikir tersebut, ya. Meskipun secara singkat, agar tatkala kita membacanya kita bisa lebih konsentrasi, ya. Saya alhamdulillah sudah nulis tentang ini, tentang masalah makna kandungan dari zikir pagi petang, dan insyaallah terbit ya tidak lama lagi, ya. Tapi intinya ini penting agar kita bisa mengerti tentang kandungan zikir tersebut. Kalau kita sudah mengerti, ya sudah, kita baca sekali saja dengan baik, sudah ngerti, sudah masuk dalam ilmu kita, maka kita berzikir dengan penuh penghayatan. Al-Qurtubi berkata, "Innama yahsulu thawabul jasimu liman qama bihaqqi hadhil kalimat fastahdhara ma'aniyaha biqalbihi wa ta'ammalaha bifahmihi." Hanyalah seorang mendapatkan pahala besar dari berzikir, dia hanya peroleh pahala yang besar bagi orang yang berzikir dengan kalimat-kalimat ini sambil dia menghadirkan makna dan kandungan dari zikir-zikir tersebut, sambil dia merenungkan kandungan dari makna zikir tersebut. Maka seorang hanya berzikir hanya terlepas dari lisannya, berbeda dengan orang yang berzikir sambil dia renungkan. Sambil dia renungkan maknanya, pahalanya lebih besar. Maka seorang berusaha mengerti apa makna dari zikir pagi dan petang. Baik, oleh karenanya ada perkataan indah dari Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Shinqiti rahimahullah. Ya, beliau berkata, "Madumta taqra'ul adhkar fa abshir bikulli khair." Selama engkau kebiasaanmu adalah membaca zikir-zikir, di antaranya zikir pagi petang, maka bergembiralah. Hatta wala asabatka musibatun, meskipun kau terkena musibah. Fa inna Allah yukhrijuka min dhiqiha wa balaiha wa karbiha bimathaqil hasanat lati lam takhtur ala balik. Maka kalau kau terjebak dalam musibah, sementara kau suka berzikir kepada Allah di antaranya zikir pagi petang, maka Allah akan keluarkan kau dari kesulitan musibah tersebut, karena begitu banyak pahala yang kau raih dengan zikir-zikir yang selalu kau lantunkan. Ma hafadha 'abdun 'alal adhkar illa syaraha Allah sadruh. Kata beliau, tidak ada seorang pun yang senantiasa continue berzikir kepada Allah kecuali Allah akan lapangkan dadanya. Wallahi alladzi la ilaha illahu la tajidu ahadan makruban wala mankuban wala dhaqat alaihi dunya bihumumihi wa humumi ahlihi wa waladihi wa lazimal adhkar as-sabah wal masa illa la ja'alallahu lahu min baini atbaqid dunya farajan wa makhrajan. Kata beliau, demi Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak kau mendapati seorang pun dalam terkena musibah, dalam kondisi kesulitan, dunia terasa sempit baginya, disibukkan dengan urusan dirinya, urusan istrinya, urusan anak-anaknya, kebutuhan istrinya, kebutuhan anak-anaknya, tetapi dia senantiasa melazimi zikir pagi dan zikir petang, kecuali Allah akan memberikan dia jalan keluar dan solusi. Jadi kalau orang sudah biasa terbiasa berzikir zikir pagi dan petang, insya-Allah masalah bisa dia hadapi dengan baik. Baik, kita lanjutkan. Seorang berusaha berzikir dengan menghadirkan dalam dirinya bahwasanya dia butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar dia ucapkan. Karena banyak dari zikir-zikir tersebut isinya doa, isinya sanjungan dan doa. Maka seakan-akan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa butuh kehadiran hati. Maka dia baca zikir tersebut sambil menghadirkan dirinya sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir pagi petang hendaknya dibaca semuanya, jangan sebagiannya.
Tetapi jika seorang tidak punya waktu, waktunya cuma sedikit, dia boleh baca sebagiannya, tidak harus seluruhnya. Kalau dia bisa baca seluruhnya, maka itu yang terbaik. Kalau tidak bisa, semampunya dia baca. Ya, karena asalnya baca zikir pagi petang hukumnya sunnah. Kemudian sunnahnya seorang baca zikir pagi petang dengan suara yang lirih, tidak perlu dia keras-keraskan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan dengan suara yang lirih. Sungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya. Dari sini kita tahu zikir pagi petang tidak disyariatkan berjamaah, tidak perlu berjamaah rame-rame membaca zikir apa? Pagi petang. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Masing-masing berzikir sendiri-sendiri. Ustaz, saya tidak bisa, maka saya perlu diajari. Enggak apa-apa. Berjamaah sesekali untuk diajari. Tapi kalau sudah bisa, maka berzikir sendiri-sendiri. Kemudian, Ustaz, saya tidak bisa zikir pagi petang, tapi saya dengar teman saya berzikir pagi petang, saya dengar dengan saksama. Apakah saya dianggap zikir pagi petang? Jawabannya belum. Kau cuma mendengarkan zikir pagi petang. Belum berzikir pagi dan petang. Kemudian tidak disyariatkan berzikir pagi petang dengan mengangkat tangan. Meskipun di antara zikir-zikir tersebut ada isinya doa. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah berzikir pagi petang dengan mengangkat apa? Tangan. Maka meskipun isinya doa, tetap saja kita berzikir dengan zikir biasa. Tidak harus berzikir pagi petang dalam kondisi suci. Benar kalau Anda berwudu, berzikir pagi petang lebih afdal. Tetapi kalau Anda tidak berwudu, maka tidak jadi masalah. Bahkan dalam kondisi junub boleh berzikir pagi dan petang. Karena dalam hadis Aisyah berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi." Rasulullah sallallahu berzikir kepada Allah dalam segala kondisinya. Kata Aisyah dalam segala kondisinya berarti umum, baik dalam kondisi bersuci atau dalam kondisi apa? Junub, beliau senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja khilaf di kalangan para ulama. Kalau zikir tersebut ada ayat-ayat Al-Qur'annya. Contoh di antara zikir pagi petang ada ayat kursi. Ada qul huwallahu ahad, ada qul a'udzu birabbil falaq, ada qul a'udzu birabbin nas. Apakah orang yang junub boleh berzikir pagi petang dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an tersebut? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Adapun yang bukan ayat-ayat Al-Qur'an maka tidak mengapa meskipun junub. Seperti bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ini boleh dalam kondisi apa? Junub. A'udzu bikalimatillahi tammati. Ya, dan seterusnya ini juga boleh baca dalam kondisi junub karena bukan ayat Al-Qur'an. Yang khilaf di kalangan para ulama, tatkala kita junub, kita ingin zikir pagi petang, boleh enggak baca ayat kursi? Bolehkah baca qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Adapun mazhab Malikiyah berpendapat boleh. Mazhab Malikiyah berpendapat boleh karena mereka mengatakan Anda membaca ayat-ayat ini bukan dalam rangka tilawah. Yang dilarang adalah membaca Al-Qur'an, bertilawah Al-Qur'an dalam kondisi junub, tetapi Anda membaca ayat-ayat ini dalam rangka untuk berzikir, untuk wirid aja. Sebagai zikir pagi petang, bukan dalam rangka untuk bertilawah, maka Anda tidak buka dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, karena Anda tidak sedang bertilawah. Faham? Anda tidak buka dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini pendapat Malikiyah. Pendapat ulama mengatakan tidak boleh. Selama itu ayat Al-Qur'an, maka tidak boleh. Jadi yang lebih hati-hati untuk ayat Al-Quran tidak usah dibaca tatkala junub. Yang lebih hati-hati. Tapi kalau ada yang baca, kita katakan ada khilaf di kalangan para ulama. Taib, azan Isya, nanti kita lanjutkan lagi insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita lanjutkan sedikit lagi tentang fikih zikir pagi dan petang. Jadi telah kita jelaskan bahwasanya orang dalam kondisi tidak bersuci, dalam kondisi junub boleh berzikir pagi dan petang kecuali membaca ayat kursi, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Makin ada khilaf di kalangan para ulama. Karena dia termasuk ayat kan Rasulullah SAW melarang orang junub baca Al-Qur'an, ada hadisnya. Maka sebagian ulama seperti ulama Malikiyah berpendapat boleh meskipun junub boleh baca ayat kursi 3 qul. Kenapa? Karena bacaannya bukan niatnya untuk baca tilawah. Maka tidak dibuka dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tetapi kita baca sebagai zikir. Ya, kebetulan zikir tersebut berbentuk ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, maka tidak mengapa. Ini pendapat ulama Malikiyah.
Sebagian ulama mengatakan tidak boleh karena itu termasuk dari ayat-ayat Al-Quran, maka tidak boleh dibaca dengan dalam kondisi junub. Yang lebih hati-hati kita tidak membacanya tatkala kondisi apa? Junub. Tapi kalau ada yang membaca maka ini masalah khilafiyah, tidak bisa kita ingkari karena sisi pendalilannya juga kuat. Kemudian berikutnya kalau kita baca zikir pagi petang terkadang ditulis dalam buku-buku, maka tidak mesti berurutan, tidak mesti yang pertama ini, kedua ini, tidak. Yang penting kita semuanya baca, semuanya kebaca. Mana di luar tidak jadi masalah. Kemudian yang terakhir, kalau kita sudah selesai dari zikir pagi maupun zikir petang dan kita masih ingin berzikir lagi, maka boleh berzikir bebas tanpa jumlah tertentu. Mau bertasbih bebas berapa saja, bertahlil bebas berapa saja, bertakbir bebas berapa saja, bertahmid bebas berapa saja, bersolawat kepada Nabi bebas berapa saja, ya, la haula wala quwata illa billah bebas berapa saja, terserah. Dan di antara zikir yang afdal adalah baca Al-Quran. Jadi zikir-zikir pagi petang yang rutin, yang sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau kita sudah selesai, kita boleh baca Quran, boleh berzikir yang lainnya, terserah tanpa bilangan tertentu. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ya fikih tentang zikir pagi dan petang. Baik. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa contoh zikir ya, sambil saya menjelaskan maknanya. Contoh di antara zikir pagi dan zikir petang adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma asbahtu ghadatan qat illa astaghfartu Allah fiha mi'ata marrah." Tidaklah aku di pagi hari kecuali aku beristighfar kepada Allah 100 kali. Ada hadis umum Rasulullah SAW mengatakan, ya, sungguhnya saya beristighfar kepada Allah setiap hari 70 kali. Dalam riwayat setiap hari 100 kali, ya. Dalam hadis yang lain, ini menjadi zikir pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, kita disunahkan untuk beristighfar tatkala di pagi hari 100 kali. Dan sigoh-sigoh istighfar di antaranya yang paling minimal astaghfirullah. Di antaranya astaghfirullah wa atubu ilaih. Datang juga dari Nabi Rasulullah SAW beristighfar dengan apa? Astaghfirullah atubu ilaih. Boleh kita ulang 100 kali. Astaghfirullah atubu ilaih, astaghfirullah atubu ilaih, astaghfirullah atubu ilaih. Di antaranya Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Apa makna istighfar? Istighfar dalam bahasa Arab diambil dari wazan istaf'ala yang menunjukkan talab, permohonan. Dan istighfara itu adalah talabul maghfirah, mohon maghfirah. Dan al-maghfirah diambil dari kalimat mighfar. Mighfar itu adalah penutup kepala yang digunakan oleh seorang prajurit yang memiliki dua fungsi penutup kepala tersebut. Biasanya dari besi. Biasanya dari apa? Besi atau dari logam. Fungsinya untuk menutup kepala, siter, tutup kepala, dan yang kedua fungsi untuk al-wiqayah, untuk mencegah kalau ada pedang yang mengenai kepalanya. Jadi dia memiliki dua fungsi. Fungsinya untuk menutup dan kedua untuk melindungi. Menutup dan untuk melindungi. Tidak semua penutup kepala dalam bahasa Arab namanya mighfar, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Contoh songkok. Songkok, ya, kolan suah ini tidak dikatakan mighfar. Kenapa? Dia menutup tapi tidak melindungi. Ya. Kalau ada martelu ya palu ya benjol ya. Sama. Di antaranya sorban, al-imamah. Al-imamah, sorban juga dalam bahasa Arab tidak dinamakan mighfar. Kenapa? Fungsinya hanya menutup, namun tidak apa? Melindungi. Adapun al-mighfar, helm yang dipakai oleh prajurit itu memiliki dua fungsi, menutup dan melindungi. Maka tatkala kita mengatakan kepada Allah astaghfirullahal azim,
Artinya kita mengatakan, ya Allah, atlubu minkal maghfirah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau maghfirah. Maghfirah artinya menutup dan melindungi. Artinya, ya Allah, aibku ini tutuplah. Jangan kau buka di dunia, apalagi di akhirat. Kita minta agar aib kita, dosa kita ditutup di dunia dan ditutup di akhirat. Betapa banyak dosa kita lakukan orang tidak tahu. Kita minta, ya Allah, tutuplah di dunia dan juga tutup di mana, di akhirat. Yang kedua, kita minta perlindungan. Ya Allah, jangan sampai dosaku ini menimbulkan masalah di dunia maupun di akhirat. Karena dosa itu ada atharnya. Orang berdosa maka akan menimbulkan athar. Terkadang ekonominya dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang terkena musibah. Terkadang musibah tersebut nampak pada istrinya. Istrinya jadi tukang ngomel-ngomel gara-gara dia bermaksiat. Anaknya jadi bandel gara-gara dia bermaksiat. Maka kita mengatakan astagfirullah. Ya Allah, lindungilah aku dari akibat dosa yang aku lakukan di dunia maupun di akhirat. Nah, seorang tatkala beristighfar sambil menghadirkan makna ini, makanya lebih afdal. Sambil dia berkata astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sampai 100 kali. Ya. Sampai 100 kali. Ya, kita kan mudah. Kalau hitungnya begini kan sampai 5 jari 33 kali kan? Astagfirullah. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Kalau kita ulangi 3 kali sudah 99. Tinggal tambah 1 jadi berapa? 100. Ini untuk mempermudah apa? Menghitung ya. Orang menghitung boleh. Astagfirullah, 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 tapi terkadang salah hitung. Ini sudah berapa kali? Paham? Ada yang 33, subhanallah. 33. Ya, tapi kadang-kadang bingung juga sudah berapa kali. Di antara cara menghitung yang mudah tadi yang saya sebutkan tadi ya. Jadi luas-luas, jadi bolak-balik 33 ya. Di antara zikirnya ya, Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbku, ampunilah aku. Wa tub alayya. Apa ini maksud dengan tub alayya? Tub alayya ada beberapa makna disebutkan oleh para ulama. Di antaranya ya Allah, terimalah taubatku, terimalah taubatku. Itu tub alayya, terimalah taubatku. Di antaranya, ya Allah, bimbinglah aku agar aku bertobat. Berilah ilham kepadaku agar aku apa? Bertobat. Karena sebagian orang bermaksiat dia tidak mau bertobat. Maka kita bilang Rabbi ghfirli wa tub alayya. Ya Allah, jadikanlah aku seorang yang bertobat. Bimbinglah aku agar bertobat. Atau makna yang kedua, ya Allah, terimalah taubatku. Ini di antara makna wa tub alayya. Ini contoh seorang tatkala beristighfar maka dia menghadirkan maknanya si Allah Subhanahu wa taala. Taib, kalau dia mengatakan subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Apa maksudnya subhanallah wa bihamdi? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah makna tasbih artinya usabbihullah, artinya unazzihullah. Aku mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tasbih secara bahasa artinya ab'ada, yaitu menjauhkan. Artinya menjauhkan secara bahasa. Antum bisa lihat dalam kitab Mu'jam Maqaisil Lughah karangan Ibnu Faris ya. Tasbih artinya ab'ada, ib'ad, yaitu menjauhkan. Apa maksudnya? Yaitu menjauhkan hati dan pikiran dari persangkaan bahwasanya Allah memiliki kekurangan atau Allah memiliki keburukan atau Allah memiliki aib. Itu maksudnya tasbih. Makanya tatkala Allah membantah orang-orang musyrikin, Allah akhiri dengan subhanallah amma yusyrikun. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Maksudnya Allah dari apa yang mereka berbuat kesyirikan. Kenapa? Ada persangkaan buruk. Seperti mereka menduga Allah punya anak, maka Allah akhiri dengan subhanallah, maha suci Allah. Allah tidak punya anak. Seperti mereka menduga Allah letih, Allah capek, subhanallah, maha suci Allah. Allah mengatakan ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ya, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebagaimana mestinya, sementara pada hari kiamat kelak wal ardu jami'an qabdatuhu, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah, was samawati matwiyatun bi yaminihi, dan langit-langit berada dalam dilipat oleh tangan kanan Allah. Maha suci Allah atas apa yang mereka
syirikan kepada Allah. Jadi tatkala kita mengatakan subhanallah bihamdi, kita melihat Allah Maha suci, tidak punya kekurangan sedikit pun, tidak ada kezaliman sedikit pun. Allah Maha adil. Terkandung dalam makna subhanallah, itu menjauhkan hati dan pikiran dari persangkaan buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari kekurangan, dari aib, dari keburukan, semuanya suci dari Allah. Allah terjauhkan dari itu semua. Wa bihamdihi, disertai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan pengagungan, ya. Jadi at-tasbih mensucikan Allah dari segala keburukan dan kekurangan, melazimkan ta'zim, melazimkan pengagungan. Apalagi disertai dengan wa bihamdihi, memuji Allah atas segala, ya, ketinggian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita puji Allah? Kita puji Allah karena dua perkara. Perkara pertama, karena sifat-sifat Allah yang maha tinggi, pantas untuk dipuji. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Adil, Allah Maha Hikmah, Allah Maha Indah, semuanya banyak sifat-sifat Allah yang sangat mulia, menyebabkan kita memuji orang ini. Memuji apa? Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua, karena betapa banyak nikmat yang kita rasakan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita memuji orang karena dua hal. Terkadang kita puji orang tersebut meskipun orang tersebut tidak pernah baik sama kita, tapi kita bilang orang itu masya Allah tampannya, orang itu gagahnya, orang itu beraninya. Kenapa? Dia memiliki sifat-sifat yang mulia. Terkadang kita puji orang, kenapa? Karena dia suka traktir kita makan bakso gratisan. Orang ini masya Allah, saya sering ditraktir gratis, ya, sering dibantu, ya, kita puji dia. Demikian tatkala kita memuji Allah juga dari dua sisi. Pertama dari sisi sifat-sifatnya yang maha tinggi, maha sempurna, tidak ada kurangan sedikit pun. Yang kedua adalah karena betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tiada henti-hentinya. Baik, lanjut apa sudah? Ya, sisanya baca sendiri nanti di bukunya, ya. Ini sekedar contoh saja. Saya ingin motivasi antum tatkala berzikir hendaknya merenungkan kandungannya, sehingga tatkala berzikir benar-benar kita renungkan maknanya, kita hayati, dan manfaatnya insyaallah lebih afdal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selanjutnya kita buka tanya jawab. Ustaz, bagaimana hukumnya berzikir dengan menggunakan tasbih? Yang benar, tasbih adalah alat, bukan ritual. Meskipun sebagian ulama berpendapat tasbih adalah bid'ah, contohnya Al-Albani rahimahullahu taala, tetapi ulama yang lain membolehkan, Syekh Fauzan dan yang lainnya membolehkan. Dan ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya boleh, karena tasbih tersebut hanyalah sebagai alat, bukan ritual, ya. Seorang boleh menggunakan tangannya untuk bertasbih, seorang boleh menggunakan alat yang 1 2 3 4 5 6, seorang boleh pakai apa? Tasbih, ya. Ini hanya sekedar alat. Tetapi yang lebih afdal bertasbih dengan apa? Dengan jari. Kata Nabi SAW, fa innahunna mustantaqatun yaumal qiyamah. Sungguhnya jari-jari ini akan dibuat berbicara oleh Allah pada hari kiamat, menjadi saksi bahwasanya kita bertasbih. Dan kalau orang bawaannya selalu pakai tasbih, kalau enggak bawa tasbih dia enggak berzikir, ya. Tapi kalau orang bawaannya bawa jari, dia tinggal gini-gini aja. Terus kalaupun berzikir dengan tasbih, maka ingat itu sebagai alat, bukan sebagai ritual. Kalau dianggap sebagai ritual, maka terjerumus dalam bid'ah. Contoh, merasa kalau dengan tasbih lebih afdal. Apalagi sebagian orang tasbihnya diinapkan di kuburan wali fulan. Ini kejadian. Ada yang menitip, Kak, bayar sekian untuk diinapkan di kuburan wali fulan, sehingga tasbihnya menjadi apa? Afdal. Ada yang jual tasbih dengan mahal. Katanya ini tasbih dari kapal Nabi Nuh. Kurang ajar kapal Nabi Nuh dirusak jadikan tasbih. Ada seperti itu. Ya. Terus tasbih yang penting bisa buat ngitung, enggak usah besar-besar. Ada tasbih yang besar-besar begini, besar-besar. Saya pernah lihat tasbih besar-besar. Saya bilang, Pak, ada yang lebih besar? Enggak, ini yang terbesar katanya. Besar-besar gimana tasbihnya? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini buat begini, bisa masukin kantong, keluar gitu. Maksudnya tasbih kecil-kecil aja. Yang penting ringkalan 100 misalnya, ya. Penting 100 untuk itu. Enggak jadi masalah untuk mempermudah apa? Menghitung. Jadi ingat kalau pakai tasbih jangan riya. Jangan apa? Riya, dan jangan niru-niru para biksu Buddha, ya. Kemudian pakai di apa? Di kalung, enggak. Jadi tasbih itu hanya sekedar alat, ya. Jangan dijadikan apa? Ritual. Kalau dijadikan ritual maka terjerumus dalam bid'ah. Tapi hanya sebagai alat hitung maka enggak jadi masalah. Ustaz, bagaimana cara mendapatkan ilmu ikhlas? Apakah bisa dengan berzikir? Ya, di antara zikir, nanti kalau antum baca zikir pagi petang, isinya banyak tauhidnya, la ilaha illallah. Antum renungkan maknanya. Antum dalam solat saja kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah hanya kepada Engkau aku beribadah. Ini membantu kita untuk ikhlas.
Kita ingat bahwasanya hanya kepada Allah kita beribadah. Kita salat bukan untuk pujian manusia, kita berhaji bukan untuk pujian manusia, kita berdakwah untuk bukan disanjung manusia, kita belajar ilmu bukan supaya dikatakan orang alim, tidak. Tapi kita beribadah hanya untuk Allah. Jadi dalam salat pun kita bisa teringat akan ikhlas. Di antaranya dalam zikir pagi petang. Dalam zikir pagi petang nanti ada zikir-zikir yang menyungguh kita, menegur kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bolehkah kita mengakikahkan orang tua kita sendiri? Akikah itu kewajiban berkaitan dengan orang tua, bukan berkaitan dengan apa? Anak, bukan berkaitan dengan anak. Taib, benar ada ulama yang bolehkan siapapun mengakikahkan enggak jadi masalah. Tapi pendapat yang kuat bahwasanya akikah itu adalah kewajiban apa? Orang tua buat anak, bukan anak kepada orang tua. Ustaz, kami di Jakarta terbelenggu dengan aktivitas dunia, masya Allah, terbelenggu. Lepas belenggunya. Di waktu afdal pagi berangkat kerja dan petang pulang kerja sehingga membaca zikir sambil berkendaraan dan kadang hitungannya tidak tepat sehingga ana lebihkan. Enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah ya. Jadi kita baca subhanallah 100 kali itu minimal, lebih juga boleh, enggak jadi masalah. Kita baca la ilaha illallah syarikalah 100 kali itu minimal, lebih 100, lebih dari itu juga enggak jadi masalah. Nanti Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya. Ya, tidak jadi masalah. Ini Nawawi mengatakan lebih dari itu tidak jadi masalah. Ya. Kalau bawa tasbih, insya Allah lebih mudah. Subhanallah. Ada teman yang rutin membaca zikir pagi petang tapi terkena sihir dan gangguan jin. Ya, kita bilang ini kan namanya usaha. Namanya usaha. Kita bilang banyak yang baca tidak terkena gangguan jin apa? Ya, jadi orang mungkin diuji, mungkin dia punya kesalahan yang lain, mungkin dia punya maksiat yang lain, atau mungkin dia orang baik tapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disihir, apalagi yang kurang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disihir dalam Sahih Bukhari ya. Sehingga dia dibayangkan mendatangi istrinya, ternyata dia tidak mendatangi apa? Istrinya, hanya disihir. Disihir oleh seorang laki apa? Yahudi. Ya, seorang bisa saja diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya sudah zikir pagi petang tapi saya ketabrak motor. Ya alhamdulillah, kalau ente tidak zikir ketabrak trek ente. Jadi ya kita berusaha. Allah sudah takdirkan mau zikir pagi petang, mau apa tetap aja kena musibah. Mungkin anda punya maksiat supaya dikurangi dosa-dosanya. Ya. Ustaz, bagaimana diketahui jika 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya? Rakaatul fajri khairum minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana kalau ada orang salat lebih 2 rakaat, 6 rakaat? Lebih baik daripada 3 dunia dan seisinya? Enggak. Ini bid'ah, enggak boleh ya. Said Ibn al-Musayyib pernah menegur orang yang salat sebelum subuh 4 rakaat. Ditegur. Dia mengatakan, "Kenapa? Apakah Allah akan mengadab saya gara-gara salat?" Kata Ibnu Sayyib, "Tidak, Allah menghukummu karena kau menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nabi mencontohkan cuma 2 rakaat. Ya. Kenapa anda bikin 6 rakaat? Kenapa enggak sekaligus 100 rakaat? Ya, biar dapat 50 dunia. Ustaz, bagaimana kalau subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar disambung? Enggak jadi masalah. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, enggak jadi masalah. Disambung enggak jadi masalah. Apakah zikir setelah salat wajib, zikir pagi dan petang harus dijeda terlebih dahulu atau langsung disambung? Bahkan sebelum salat juga boleh. Saya akan bilang tadi, sudah masuk adzan subuh sudah boleh mulai zikir apa? Pagi, meskipun sebelum salat. Nanti ternyata salat belum selesai, habis salat lanjutin lagi. Sambung juga enggak jadi masalah. Dijeda juga tidak jadi apa? Masalah. Dijeda pas sarapan pagi juga enggak jadi masalah ya. Jadi enggak ada masalah. Yang penting waktunya pagi dan waktunya sore. Zikir ba'da salat diakhiri dengan ayat kursi, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Sedangkan zikir pagi petang diawali ayat kursi, ayat Al-Ikhlas dan An-Nas. Apakah bacaan surat tersebut dibaca berulang atau cukup 1 kali tatkala salat sekaligus zikir? Saya bilang diulang lebih baik karena dalil tentang zikir Nabi sendiri, dalil tentang zikir pagi petang juga apa? Sendiri. Ya, dibaca dengan setelah salat sudah cukup, tapi kalau mau diulang saya rasa lebih baik ya, lebih baik.
Ustaz, bolehkah kita berkorban dengan menyetorkan uang pembelian korban ke rekening yayasan yang menyediakan hewan kurban, tapi kita tidak melihat secara langsung hewan kurban tersebut? Boleh, karena kita mewakilkan. Dan mewakilkan itu boleh. Namun hukum asalnya seorang berkorban kalau bisa berkorban sendiri. Kalau bisa berkorban depan rumahnya. Kenapa? Karena korban itu adalah salah satu syiar ibadah yang ditampakkan. Seperti salat berjamaah kita tampakkan, demikian juga korban. Jangan korban diam-diam di belakang di dapur, enggak ya. Korban orang lihat anak, kelihatan anak-anak, lihatkan kepada istri orang, dan juga tidak Rasulullah berkorban di hadapan para sahabat, karena ini syiar bahwasanya kita menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama sering mengatakan yang afdal seorang berkorban sendiri, motong nyembelih sendiri. Ini yang afdal. Kalau tidak bisa maka wakilkan kepada orang lain, tidak mengapa. Ustaz, zikir apa yang dibaca agar dimudahkan dapat jodoh? Istighfar. Istighfar itu kunci segala sesuatu. Salat malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan kehinaan di hadapan Allah, karena kita berdoa perlu menunjukkan kerendahan kita. Ya Allah, wajah saya pas-pasan. Jangan pas-pasan. Kita bilang, ya Allah, saya sudah melamar berapa kali ditolak, duit kurang ya Allah. Tunjukkan kerendahan kita. Ya, jangan ada sok di hadapan Allah. Tunjukkan kerendahan kita, berkeluh kesah kepada Allah, curhat kepada Allah. Setiap salat malam kita berdoa, insyaallah dimudahkan jodoh ya. Insyaallah dimudahkan jodoh. Nanti ada akhwat yang mau, ya Allah kok yang begini modelnya yang mau sama saya. Ya, ente berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya istri yang menyenangkan, menjaga, yang membantu saya beriman kepadamu dan menyejukkan pandanganku. Sudah, Allah mau kasih yang mana saja, yang penting insyaallah baik ya. Minta kepada Allah. Berhubung dengan zikir setelah solat, setelah anak belajar bahwa zikir setelah solat itu tulannya kalimat istighfar cuma 3 kali. Itu membuat anak kekurangan istighfar. Kenapa kekurangan istighfar? Habis solat istighfar lagi enggak jadi masalah. Ini cuma rangkaian apa? Zikir solat. Istighfar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Cukup. Yang lain, kalau mau selesai solat ingin berzikir bebas, silakan beristighfar lagi setelah itu. Saya mau bertanya tentang hadis subhanallah bihamdi ada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa kalimati. Hadis ini sahih, boleh zikir pagi. Boleh zikir pagi dibaca 3 kali. Apakah benar orang yang berpuasa Daud sudah tidak perlu lagi puasa Arafah? Saya rasa dia perlu puasa Arafah. Ya, karena Nabi SAW menganjurkan puasa Arafah untuk yang senantiasa berpuasa Daud ataupun yang tidak ya. Maka ini hari spesial, seorang tambah puasanya dengan puasa apa? Puasa Arafah ya. Kalau kebetulan pas kena Daudnya ya alhamdulillah. Kalau enggak maka dia puasa hari Arafah. Ustaz, manakah yang didahulukan, berkorban atau akikah? Karena kebetulan istri saya sudah hamil 9 bulan. Dia perkirakan lahir 1 pekan setelah Idul Adha, sedangkan dana terbatas. Kalau kira-kira ya bisa berhutang untuk berkorban dan bisa dibayar pada waktunya, maka kata ulama tidak apa-apa berhutang untuk korban. Tapi kalau ternyata kondisi uangnya tidak ada, utang pun sudah banyak ya. Mana yang dahulukan, akikah atau korban ya? Allah alam ya. Dua-duanya penting ya. Saya tidak tahu dalilnya mana lebih utama ya. Tetapi kalau dari sisi nanti anaknya tanya, ayah sudah akikah, saya belum, mending akikah aja. Mending akikah saja. Seakan-akan kita ada tanggungan buat siapa? Tanggungan buat anak ya. Kalau saya jadi dia, saya akan akikah dulu. Meskipun saya tidak tahu dalilnya. Tapi saya cuma takut ditanya sama anak, Pak sudah akikah belum dulu saya? Dulu bapak berkorban, kamu tidak diakikahkan. Tapi saya tidak tahu jawabannya. Tapi saya katakan kalau saya jadi dia, saya akan tunda untuk apa? Akikah. Ya. Tapi kalau anda rasa bisa cari rezeki, ya sudah, buat korban nanti akikah belakangan Allah kasih rezeki lagi ya.
Bolehkah berzikir dengan tangan kiri jika sedang naik motor? Tidak apa-apa. Nah, asalnya kita berusaha dengan tangan kanan. Kalau tidak, dengan tangan kiri juga tidak jadi masalah. Baik, demikian saja kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf, sebagian belum saya jawab ya. Ditanyakan kepada ustaz yang lain. Kita bin kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.